Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi min ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura ila akhiri al-ayah. Alhamdulillah jamaah salat subhanakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat rahmat dan karunia-Nya bagi hari ini Allah masih perkenankan kita untuk hadir berjamaah menghidupkan rumahnya Allah, mengisi aktivitas ubudiyah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, karena masjid sejatinya adalah rumah-rumahnya Allah di bumi. Oleh karena itu kita sebagai makhluk bumi maka dianjurkan untuk memakmurkan, merawat sebaik mungkin rumah-rumah Allah yang ada di bumi ini sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-majlisus salis asyar, majlis yang ke-13 fi fadilati birrul walidain, fadilah birrul walidain. Masih lanjutan daripada kultum sebelumnya. Namun sebelum kita lanjutkan kembali, kita baca salawat dulu atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan baca salawat atas beliau, mudah-mudahan apa yang kita baca sebagai bentuk mahabbah kita kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Sebagai seorang anak, maka kita memiliki hak terhadap kedua orang tua kita. Terlebih memang Allah sudah memuliakan orang tua kita. Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah kita disuruh beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan dengan sesuatu, maka poin yang kedua yang Allah sampaikan adalah wabil walidaini ihsana, yaitu dengan kedua orang tua kita berbuat baik. Ada di poin kedua. Itu artinya Allah, setelah kita beribadah, kita jangan lupa harus ihsan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah wafat. Kalau yang sudah wafat, datangi ke makamnya, doakan di setiap waktunya, doakan maghfirah untuk mereka. Yuqalu lil walid 'alal waladi asyratu hukuk. Disampaikan lil walid, bagi orang tua, 'alal walad, di atas anaknya, yaitu hak orang tua yang harus ditunaikan oleh seorang anak, yaitu ada 10 hak yang kurang lebihnya yang harus kita tunaikan kepada orang tua kita. Yang pertama adalah at-ta'amu in ihtaja, memberi makan orang tua kalau orang tua itu membutuhkannya.
Jadi kita memperlakukan orang tua kita seperti orang tua kita memperlakukan kita dulu. Ada hak kita, kurang lebih di sini ada 10 hak anak atau hak orang tua yang harus anak tunaikan, dan hak anak untuk menunaikannya kepada orang tua kita. Memberi makan ini saja apabila mereka membutuhkan makan. Jadi kalau orang tua butuh sama kita, jangan kita pura-pura nggak ada, atau memang benar nggak ada, maka kita harus mengupayakannya. Yang berat itu sebenarnya kalau kita sudah berumah tangga, biasanya untuk antara hubungan menantu dengan mertua, terlebih menantu perempuan. Karena terkadang kita kalau sudah, bukan terkadang, memang kenyataannya kalau sudah berumah tangga, waktu kita banyak habis untuk istri dan anak-anak dan juga pekerjaan. Bahkan orang tua kita sudah sering jadi lupa, terlupakan, bahkan kita sendiri mungkin melupakannya, ya Allah. Padahal orang tua, kalau orang tua butuh, apalagi ini anak laki-laki. Anak laki-laki mau sampai kapanpun, surganya itu masih di telapak kaki ibunya. Artinya takzimnya sama orang tua nggak boleh putus, meskipun dia sudah nikah, meskipun dia sudah beranak cucu, tetapi surganya masih ada pada orang tuanya. Ini untuk khusus anak laki-laki. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surganya masih pada bagaimana keridhaan orang tuanya. Ridhullah fi ridhul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Wal hikmatu ini saja. Setelah kita orang tua butuh kita santunan, maka yang berikutnya adalah khidmat, pelayanan. Kalau orang tua butuh, nah orang tua lagi sakit nih di rumah, maka diupayakan, Pak, diusahakan semaksimal mungkin. Kalau kita kerja, boleh kita minta cuti. Kalau memang waktunya memungkinkan, usahakan pulang ketemu, kita rawat. Wal khidmatu ini saja, khidmat, melayani mereka dengan pelayanan sebaik-baiknya. Wal ijabatu in da'a, dan ijabah, memenuhi panggilannya kalau mereka membutuhkannya. Kapanpun dibutuhkan, siap. Makanya kita beruntung. Saya sampaikan beruntung kepada orang-orang, anak-anak, manusia dimanapun berada, yang memiliki hubungan baik dengan orang tuanya hingga detik ini, hingga ujung usianya. Beruntung juga anak-anak yang, artinya kita semuanya, anak-anak manusia yang Allah dekatkan hubungannya dengan kedua orang tuanya sampai akhir hayatnya. Kita juga beruntung memiliki orang tua yang dekat dengan kita semuanya. Maka wal ijabah da'a, memenuhi undangan apabila mereka memerlukannya. Wal ita'ah, dan taat in amara ghairu maksiyah, kalau mereka memerintahkan selain perkara maksiat. Kalau perkara itu bukan perkara maksiat, kita wajib mentaatinya. Saya pernah sedikit berkisah. Kisah ini terjadi di zaman Bani Israel. Kalau kita sebut dengan kisah Israiliyah. Kisah Israiliyah itu boleh kita percaya, tapi nggak boleh buat dalil. Zaman dulu itu ada anak muda, Pak. Ada anak muda yang lagi sholat, padahal lagi ibadah, dipanggil sama ibunya, nak, sekali nggak jawab, nak, dua kali nggak jawab.
Ternyata ibunya memang mungkin lagi butuh menjaga, sangat membutuhkan anaknya. Anaknya nggak jauh lagi ibadah di musolanya dia. Lantas si ibu keburu kebawa emosi, terlontarlah ucapan seorang ibu. Sebenarnya kisah semacam ini dan kisah-kisah yang hampir serupa berkaitan dengan hubungan orang tua dan anak, laknat orang tua dan anaknya, ini berseliweran di sekitar kita. Nah, kisah Israiliyah ini yang kemudian si ibu ini kurang juga bisa mengendalikan emosinya. Lisannya terlontar jauh mengutuk seorang anak, sampai menyumpah seorang anak, saya sumpahi, ibu sumpahin kamu nak dipanggil nggak jawab, nggak nurut sama ibu. Ibu sumpahin kamu nggak akan meninggal sampai datang seorang wanita membawa fitnah besar untukmu. Sebelum kamu meninggal, atau kamu tidak akan meninggal sampai kamu kedatangan wanita yang memfitnahmu dengan fitnah yang sangat besar, sangat keji. Ini pemuda-pemuda soleh, Pak, ahli ibadah. Wong kenyataannya memang dipanggil sama ibunya juga lagi kondisinya lagi ibadah, dalam keadaan ibadah. Kemudian waktu tidak terasa waktu begitu singkatnya berlalu. Entah berapa lama kemudian datanglah seorang wanita untuk bermaksud bertemu dengan si pemuda ini, tertarik dengan si pemuda ini, tertarik dengan kesolehannya. Tapi cara si wanita ini adalah cara yang licik. Dia mau mendekati laki-laki itu tujuannya adalah untuk memfitnah. Ini kuasa Allah, ucapan ibunya yang terbukti selang beberapa tahun kemudian. Rupanya si wanita datang bukan dalam rangka baik-baik, pengen ngajak berzina si pemuda tadi. Tapi atas kuasa Allah, entah tidak dipertemukan atau entah pemudanya yang menolak saat itu. Si wanita kecewa dengan laki-laki tersebut. Kemudian dia pergi dan menemui siapapun yang dia mau ajak untuk berzina. Ketemulah pemuda si penggembala kambing. Mereka berzina. Kemudian hamil si perempuan itu, kemudian melahirkan dan datang kembali ke kampung itu untuk meminta pertanggungjawaban si pemuda yang soleh itu. Di hadapan masyarakat, warga, dia mengaku bahwa inilah ayah biologis daripada si anak tersebut. Itu fitnah kejam, Pak. Orang soleh dituduh menzinai wanita yang bukan mahramnya sampai melahirkan, sampai memang ada anaknya itu yang bayinya ini memang ditunjukkan ke warga, ke masyarakat. Orang-orang akan mudah percaya, apalagi si pemuda ini selama ini senangannya sendirian, nggak banyak bergaul dengan masyarakat. Artinya nggak setiap hari kumpul-kumpul dengan masyarakat karena banyak waktunya untuk ibadah. Sampai orang-orang bilang bahwa ternyata kedok doang, kelihatannya soleh, ahli ibadah, ternyata menzinahi wanita dan sampai memiliki anak. Masya Allah, Pak, pukulan berat buat si anak muda tadi. Kenapa? Dia nggak siap untuk hal itu. Dia nggak siap untuk kasus sebesar itu di masyarakat. Dia harus fitnah, bertanggung jawab menjadi seorang ayah dan harus dipermalukan. Sedangkan hukum saat itu nggak seperti di Indonesia, zina bodo amat. Emang sekarang kalau di Indonesia kalau mengaku zina lantas dihukum? Enggak, Pak. Apalagi kalau udah atas dasar suka sama suka. Apalagi sudah sama-sama dewasa. Di sana zina tetap dihukum zina. Kalau yang masih zina, masih dia statusnya masih single, dia dihukumnya sebagaimana dia masih single. Didera, dicambuk. Tapi nggak sampai mati. Tapi kalau dia sudah berkeluarga maka zina muhson.
dia akan dihukum sampai mati dan tidak ada belas kasihan. Dan itu nanti akan diasingkan, diusir dari kampungnya, sampai istilahnya itu sampai nanti gosip-gosip itu hilang, untuk membersihkan kampungnya dan juga membersihkan namanya. Si anak muda ini sadar bahwa kejadian ini yang dia alami ini dulu pernah terucap sumpah oleh ibunya bahwa nanti dia tidak akan mati, tidak akan meninggal sampai didatangi oleh wanita pezina yang memfitnah dia. Subhanallah. Tapi si laki-laki soleh ini membuktikan bahwa dia bukanlah seorang pelaku daripada perzinahan tersebut. Lantas atas kuasa Allah, bayi ini menjadi salah satu bayi yang terkenal Pak kemudian hari. Menjadi salah satu bayi yang bisa bicara ketika waktu kecil setelah bayinya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di antara bayi-bayi yang bisa bicara adalah bayi Nabi Isa, dan juga salah satunya adalah bayi ini Pak. Kemudian bayi ini ditanya oleh si laki-laki tadi, atas izin Allah dia bisa bicara bahwasanya ayah biologisnya bukanlah si pemuda tadi. Tapi nasib sudah kepalang, nasib sudah menjadi bubur. Musola dia, aula dia sudah kepalang, dirusak oleh massa. Harga diri dia sudah kepalang, diinjak-injak. Hampir saja dia tewas di masa saat itu Pak. Karena rumahnya sudah diambrukin, tempat dia ibadah sudah diambrukin. Sekarang kan begitu. Orang kalau kelihatannya soleh, kelihatannya ahli ibadah, kelihatannya baik, ternyata bejat di masyarakat, maka akan dihakimi. Maka seperti kemarin kasus, mohon maaf, yang terjadi di mana tuh yang kakek-kakek usia 80 tahun ya, yang diteriaki maling, padahal dia bukan maling. Masyarakat nggak taunya bahwa dia maling, dan anehnya bukan cuma ngasih pelajaran, sampai membunuhnya. Masyarakat kita kan gampang dikompor-komporin, apalagi dengar gosip begini begitu akan kebawa. Itu yang kemarin kakek-kakek, bukan maling Pak, yang dibawa adalah mobilnya sendiri. Hanya nyerempet motor, kemudian yang punya motor teriak. Itu pun masih didalami kasusnya, yang kemungkinan besar ada kaitannya dengan sengketa lahan yang kasusnya sedang diurusi sama si kakek itu. Mudah terprovokasi lah, masyarakat sudah terkadang terprovokasi, sudah panas, rumah ibadahnya sudah dihancurkan. Tapi si bayi mengatakan bahwasanya si bayi bukan anaknya si laki-laki tersebut, dia anaknya si itu tukang penggembala kambing. Orang akhirnya percaya. Ini memang beneran orang soleh, tapi sudah kepalang tanggung. Rumahnya, tempat ibadahnya udah rusak, tapi warga siap untuk memperbaikinya. Tapi si laki-laki tadi bilang, enggak, ini adalah dosa saya. Dosa dulu saya tidak ta'zim, tidak bakti kepada orang tua saya. Bahkan di saat saya sholat sunnah, orang tua manggil saya enggak menjawab. Makanya hingga hari ini kalau kita sholat sunnah, orang tua manggil, dianjurkan untuk menjawabnya Pak. Enggak apa-apa, batalin. Kalau memang itu sholat sunnah, panggil sekali nggak jawab kita, 2 kali, oh penting ini, ya mak, ada apa ya, mohon maaf lagi sholat, tadi juga belum selesai. Kalau orang tua bijak, nggak akan melontarkan kalimat kata-kata yang bernada doa-doa atau sumpah serapah kepada anaknya. Tapi inilah keajaiban ucapan orang tua yang seolah-olah dengan Allah tidak ada penghalangnya, nggak ada hijabnya. Makanya hati-hati. Kita sebagai orang tua harus menahan ketika kita emosi, kita marah. Jangan sampai terucap kalimat-kalimat yang tidak betul untuk terlontar kepada anak-anak kita. Karena kita ini adalah wakilnya Allah. Orang tua adalah wakilnya Allah di muka bumi. Bahkan manusia seluruhnya adalah khalifahnya Allah di muka bumi, yang seolah-olah menjadi wakilnya Allah, menjadi perantara kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang tua yang dititipkan rahim oleh Allah, menjadi perantara lahirnya kita di bumi ini, berarti memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala.
Wal ita'in amara ghaira maksiyah. Wa takallama ma'ahu bil-layn dunal ghilzah. Dan berbicara dengan kedua orang tua kita itu ma'ahu bil-layn, dengan ucapan, bicara, tutur kata yang halus, lemah lembut, dunal ghilzah, yang tidak kasar. Hati-hati kalau kita ngomong kasar sama orang tua. Makanya benar-benar kita jaga. Jangan sampai menyakiti mereka. Nabi Ibrahim mengajarkan Pak dengan perbedaan keyakinan kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah itu mengatakan bahwa bapak sesat, bapak kafir, bapak termasuk yang, apalagi kok kalau sudah jelas-jelas yang kita katakan itu orang Islam, orang satu keyakinan, satu akidah dengan kita. Makanya saya miris Pak. Saya sedih dengan yang terjadi di sekitar kita, orang yang mudah membid'ah-bid'ahkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain. Orang kafir saja Pak, itu kita disuruh menjaga jangan sampai mengkafir-kafirkan dia loh. Yang boleh kita kafir-kafirkan adalah kafir yang memusuhi kita. Apalagi ke orang Islam. Jadi hati-hati. Bisa kita katakan gampang sekali membuat orang lain, wah amalannya sesat tuh, bid'ah tuh, dia dolalah, sesat, dia neraka. Yang begini bukan wakil Tuhan Pak. Jangan dengarkan ucapannya. Kalau masuk masjid, suruh dakwah saja di luar masjid kalau memang caranya begitu. Wakil Allah itu menyampaikan bilin dunal ghilzah, menyampaikan dengan tutur kata yang sopan, lemah, lembut, dunal ghilzah, tidak menggunakan kekerasan baik fisik maupun verbal. Ini bahkan dengan dakwah dengan orang lain, orang tua yang bukan kandung saja, dicontohkan dengan cara yang baik-baik. Nabi Ibrahim mengajarkan dengan cara yang baik, masih menggunakan bahasa yang baik, ayah, bapak. Itu. Nabi Ibrahim itu dengan cara yang halus mengajarkan kepada kita. Qala Ibrahim la bihi azar tahdasna man alih inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sampailah pada puncaknya Nabi Ibrahim mengatakan, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ayah, kayaknya ayah sama kaum pengikutnya ini nggak benar ini. Nah mulai begitu, karena sudah dakwahnya sudah mulai disampaikan begitu lama, masih nggak percaya, masih nggak digubris juga. Ini araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Karena ayahnya Nabi Ibrahim ini bukan orang sembarangan Pak, bukan tukang pemahat sembarangan. Orang kepercayaannya raja. Makanya keselamatan Nabi Ibrahim salah satunya juga melalui ayahnya. Kenapa melalui ayahnya? Ayahnya orang dalam. Ketika ada peraturan bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh, makanya ayahnya udah tahu dulu sebelum para pengawal istana itu bergerilya untuk nyomotin bayi laki-laki untuk dibunuh. Ayahnya sudah tahu duluan sehingga pulang ke rumah bilang, "Ma, anak kita Ibrahim selamatkan, sana bawa keluar." Karena orang pertama yang tahu diajak ngobrol sama raja. Jadi bukan orang sembarangan ecek-ecek tukang bikin. Ayahnya orang kepercayaannya tangan kanannya si Raja Namrud. Selamatnya Nabi Ibrahim juga atas ilham Allah yang dititipkan kepada ayahnya. Kalau tadinya ayahnya masa bodoh, ayahnya nggak peduli, Nabi Ibrahim Allahu a'lam. Ini yang diajarkan oleh beliau, kesantunan beliau kepada kedua orang tuanya. Bahkan dengan ucapan kata-kata yang bijak. Wa ini taja ilal kiswati kasahu in qadara 'alaiha. Bahkan kalau orang tua butuh pakaian kepada kita. Nah, pengen dong Lebaran nanti, Idul Fitri, ayah atau mama pengen pakai baju ini, kita berhak Pak untuk menyiapkannya. Bahwa ini taja ilal kiswah, kalau mereka membutuhkan pakaian,
Kasau, maka berilah mereka pakaian. In qadaru 'alaiha, kalau kita mampu membelinya, kita mampu menyiapkannya, kita wajib bahkan menyiapkannya. Kalau memang orang tua pengen, jangan pura-pura nggak tahu. Paling berapa sih harga pakaian kalau lebaran misalkan Idul Fitri 100, 200, mereka juga sudah senang. Apalagi yang tinggal di kampung tuh nggak bakal mau pakaian bagus. Wong saya aja beliin sarung baru buat orang tua saya, sampai sekarang nggak pernah dipakai. Karena apa? Orang tua saya nggak suka pakaian baru, karena yang lama-lama yang dipakai sampai benar-benar rusak. Bahkan sampai saya pengen, Pak, kapan dong itu dipakai? Masih banyak kok yang ini. Kan yang cuma pakai cuma nyenengin doang, yang sebenarnya belum butuh-butuh amat. Itu luar biasa. Nggak mau dipakai, Pak. Orang tua apalagi di kampung dikasih bahasanya, mohon maaf, bahasanya pakaian bekasan aja mau. Yang di kampung itu nggak minta yang bagus-bagus. Makanya alhamdulillah setiap Idul Fitri itu diupayakan minimal itu bawa sarung. Paling orang tua di kampung paling seneng dikasih. Padahal mohon maaf, sampai yang sisa-sisa kita aja mau kok bahasanya kayak gitu. Bahasa kasarnya naudzubillah, jangan sampai gitu ya. Mau mereka, nggak pernah bilang bekasannya, enggak, dipakai. Mau, malah lebih senang dikasih yang second-secondan ketimbang yang baru masih buka masih buka segel, buka plastik. Lebih senang yang kayak gitu. Wa ini taja ilal kiswah kasahu in qadaru 'alaiha, kalau mereka membutuhkan pakaian, kita dianjurkan untuk menyiapkannya. Sepertinya ini dulu ya Pak ya, sampai segini. Nanti ini baru separuhnya. Kita lanjut berikutnya, masih hak orang tua yang harus ditunaikan oleh anaknya, dan hak anak untuk menunaikannya kepada kedua orang tuanya. Ini untuk memiliki pembekalan buat kita semuanya, agar supaya semakin kita lebih perhatian lagi kepada kedua orang tua kita. Terlebih sekarang yang terhalang jarak, kita dimudahkan oleh komunikasi sekarang, bisa lewat video call dan lain sebagainya. Dan yang masih belum bisa bertemu karena jarak, karena waktu, karena biaya, kita doakan setiap saatnya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti yang kita baca setiap harinya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan orang tua kita dan kita semuanya sebagai orang tua, Allah panjangkan usia kita, Allah berkahi rezeki kita, panjangkan usia kita, dan Allah berkahi kehidupan kita dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.